Zaman dulu tuh dibayar segitu, gue pikir anjir gue dibayar segini mulu, gue gimana nih, gue kasarnya gue butuh jajan, gue butuh makan gitu kan. Buat datang ke sana aja kasarnya itu bayaran cuma buat gue jajan, Nongkos. iya mau ongkos habis. Gue dapat apaan kan? Akhirnya ya udah gue mutusin untuk ya udah gue caw lah. Tapi di situ gue dari syuting itu gue udah mulai kenal sama apa namanya, sutradara gitu kan, Iya. kameramen gitu. Udah gue akhirnya cabut. Nah gue cabut sampai akhirnya gue nggak suka gue kerja gitu kan, kerja sama orang, capek gue kerja sama orang gitu kan. Akhirnya gue pikir ya udah gue balik lagi deh, gue balik lagi tuh. Nah dari situ gue balik lagi ke tempat yang lama. Dan ternyata dikenalin lah sama salah satu sutradara dari TVRI. Oh ya, dulu tuh stasiun TV swasta itu nggak begitu banyak ya. Iya, dulu masih dikit. Masih paling TVRI sama apa gitu lah ya. Iya. Nah itu dulu gue apa namanya, sama sutradara TVRI gue dikenalin gitu kan. Dari situ ya udah akhirnya gue syuting tuh untuk TV lokal awal. Oh, TV lokal. TV lokal. Tapi di situ waktu gue syuting tetap pahit juga. Pahitnya bayarannya sama, walaupun maksudnya gue dialog gitu kan, dapat dialog jadi peran apa A B C D, tetap aja bayaran gue nggak setimpal gitu. tapi dari sisi ibaratnya kan lu berjuang tuh casting apa segala macam, terus akhirnya lu dapat peran walaupun bayarannya kurang sesuai gitu. Bukannya nggak sesuai, kurang sesuai lah ya. Kalau nggak sesuai kan ibaratnya lu yang seolah-olah tinggi gitu. Kurang sesuai. Tapi apa yang bisa lu dapat tuh dari selama proses lu itu? Nah ya, yang gue dapat dari situ itu yang paling bermanfaat sampai sekarang itu link 3GP apa ini ya? bokep. Enggak, jadi link kayak gue ketemu sutradara, kameramen film, terus apa namanya ya orang-orang film itulah gitu. Oh iya. Dari situ gue udah mulai kenal. Karena apa sih yang bikin akhirnya ya bukan sempat berhenti tuh. Apa sih yang bikin akhirnya gue tuh balik lagi. Oh ya, setelah lu ibaratnya udah memutuskan untuk kayaknya capek nih gitu. Iya. Syuting itu asik cuy. Asik kayak gini ya. Iya. Gini, zaman dulu waktu gue syuting TV lokal, syutingnya itu di Banten. Iya, Oh, jadi berarti TV lokalnya CTV Banten dong kan? iya. Banten TV waktu itu. Oh, Banten TV ya. Pertama TV. Kali ya? Iya, Banten TV itu ada di Serang memang. Nah, itu jadi kalau syuting itu setiap Sabtu dan Sabtu Minggu doang. Sabtu Minggu doang. Nah, jadi setiap hari Jumat sore itu kita di jalan sana tuh. Kita di jalan sana bareng-bareng, kita nginep di sana. Nah, kebersamaan di dalam situnya tuh yang Karena masih muda juga. iya, masih demen bebas gitu. nongkrong. Di situ anjir gua kangen untuk syuting gitu, untuk nongkrong bareng, ketawa ketiwi ya kan. Ngobrol apa namanya, sharing ilmu gitu kan. Karena anjir itu nggak bisa lu dapetin di sekolah lu gitu. Ya, karena ibaratnya gini, walaupun lu sekolah kan karena mungkin lebih banyak teori pasti kan. Iya. Sekolah lebih banyak teori, tapi kalau lu prakteknya nol, itu lu nggak jadi apa-apa. Benar. Dan dan suasana syutingnya kekeluargaannya itu gue demen gitu kan. Udah akhirnya gue ya udahlah ya kan. Gue balik lagi, gue akhirnya syuting. Nah di situ gue udah mulai kenal. Tapi gue nemuin satu titik jenuh lagi. Apaan tuh? Ya mungkin karena gue udah makin tua kan. Ya umur gue makin tua, akhirnya gue pikir gue butuh mendapatkan yang lebih nih gitu kan. Oh iya. Ya. Karena ibaratnya kita udah berada di posisi itu lah ya. Berarti kita harus setingkat lebih lagi gitu. Ya gue selalu berpikir
gue harus naik kelas gitu. Gue ketika gue udah menguasai di situ, oke, gue harus naik kelas. Di situ gue naik kelas lagi gitu. Jadi gue ngerasa anjir, gue harus naik kelas lagi nih gitu kan. Gimana ya, gue butuh pendapatan yang lebih gitu ya. Akhirnya gue cabut, gue nggak kuliah, gue kerja lagi. Kerja lagi. Berarti habis itu lu kerjanya ngapain tuh? Di situ juga atau Enggak, gue waktu itu di bidang yang berbeda? Gue jadi waiters. Anjir, gak ada tampang-tampang waiters lu mah. Waiters gue di Taman Anggrek loh. Jadi apaan? Waiters. Ya bejong semua. Soalnya gue juga pernah jadi inian di salah satu tempat roti gitu di Taman Anggrek juga sama, isinya itu juga alien. Makanya maksudnya ya karena gue butuh yang lebih kan, maksudnya ya gimana ya, biaya hidup makin lama makin mahal. Iya pasti sih. lah. Kayak lu juga dulu kan dari kerja apa, terus akhirnya lu cabut, lu kerja apa lagi, cabut, lu kerja apa lagi, karena lu pengen naik kelas gitu kan. Tapi yang sampai sekarang gue masih kerjain itu gue main game. Itu gue juga sama. Udah gitu kan, akhirnya gue kerja tuh jadi waiters gitu. 2 bulan cuy. 2 bulan? Nggak kuat. Nggak kuatnya kenapa? Hah? Sebenarnya bukan capek gitu. Sebenarnya bukan capek. Gimana sih? Bukan passion kita lah. Iya, bukan passion gitu. Kayak ini bukan gue nih, anjing, ini bukan gue harus cari yang lain nih gitu. Gue juga pernah ngerasain soalnya. Iya kan? Iya gitu. Anjing, ini bukan gue nih. Gue harus keluar dari sini. Akhirnya gue keluar tuh 2 bulan. 2 bulan gue keluar. Adik gue kuliah lah, dia broadcasting. Dulu udah banyak juga ya soalnya. Iya. Kuliah broadcasting, mulai kan bikin film pendek gitu kan, tugas kuliah. Oh iya, pasti ada tugas kuliah kan. Iya, karena dulu gue disuruh kuliah sama nyokap gue. Gue kagak mau. Lu kagak mau? Karena gue pikir gini, Den, bukan nggak mau gue mau, tapi gue minta waktu itu di IKJ jurusan musik. Oh iya. Gue jadi dulu ibaratnya memang ibaratnya kita tuh jiwanya jiwa seni gitu. Iya, gue pengen ke musik gitu. Tapi nyokap gue nggak setuju gitu kan, nggak setuju. Udah lu kuliah yang biasa aja lah. Gue pikir kalau misalkan gue paksain kuliah yang biasa, maksudnya kayak jurusan ekonomi, IT atau apa gitu, malah jadinya buang-buang duit. Ya bener. Karena sesuatu yang dipaksakan itu nggak enak cuy. Apalagi bukan passion kita kan. Iya bener. Makanya gue pikir udahlah, kalau misalkan lu nggak mau kuliahin gue di sini, ya mending gue nggak usah kuliah, gue gituin. Ya balik lagi. Nah, adik gue akhirnya kuliah di itu kan broadcasting. Gue mulai ngeliat tuh mereka bikin film, wah mereka udah bisa bikin film nih, seru kayaknya nih kan, ikut-ikutan tapi di posisi itu lu udah walaupun masih amatir tapi lu kurang lebih udah terjun kan di dunia casting gitu, jadi kurang lebih tuh lu udah kayak ada gambaran sedikit lah. Ya gue udah ada gambaran, tapi gambaran yang ada di otak gue itu tentang actingnya. Oh iya, karena basic sebelumnya kan kayak castingnya lah. Iya, jadi gue banyak bantuin adik gue itu kayak, lo actingnya tuh harus begini lo, ini actingnya tuh harus begini, ini kurang lo, ini harus gitu. Jadi gue banyak ngasih masukannya untuk lebih ke actingnya itu gitu. Karena basic sebelumnya lu di sana gitu. Iya. Nah, sampai akhirnya ya kan, gue lihat udah gue minta tuh video-video dia tuh, film-film pendek dia gue minta. Nah, akhirnya video-video pendek dia gue minta tuh, gue datang lah ke sutradara yang gue kenal, yang waktu itu garap di TV lokal. Oh iya. Ya, gue bilang gini ke dia, tuh Pak, saya udah bisa bikin film pendek. Asik. Padahal mah bukan punya dia. Bukan.
Jangan dicontoh. Tapi nggak apa-apa Den, nggak apa-apa contoh itu. Tapi asal lu bisa mempertanggungjawabkan itu. Iya itu dia. Itu. Masalahnya kan masyarakat Indonesia nggak semuanya begitu. Nah iya. Ada. Jadi lebih baik tidak dicontoh. Iya. Karena kalau ketika lu udah nekat, lu nggak bisa mempertanggungjawabkan, pidana coy. Nggak main-main nih. Sekarang udah dunia sosial media soalnya. Kalau pidana sih bodo amat ya. Malunya. Tetap aja kalau dari pidana double coy. Karena dunia entertain tuh kecil Den. Oh iya iya. Lu sekarang ketemu gua nih di sini. Nanti kalau misalkan lu produksi apa lagi di mana gitu kan, Ketemu lagi. bisa ketemu lagi gitu. Ya itu aja lingkarnya gitu. Nah, akhirnya gua datang ke dia tuh. Gua tunjukin filmnya, "Wih, boleh juga lu ya. Udah bisa bikin film," katanya gitu kan. Ya udah akhirnya karena dia lagi waktu itu lagi garap garap sinetron buat Netron. iya sinetron buat TV lokal itu. Akhirnya dia nyuruh gua lah untuk jadi kameramen. Kameramen. Ya Dan posisi lu saat itu belum pernah megang kamera. nggak pernah nggak pernah megang kamera. Ya udahlah tapi gue nekat. Ya udah oke pak, gimana bayarannya? Asik kan. Lu bayaran nih. Padahal mah belum pernah megang. Nggak pernah megang sumpah. Ya udah gue terima. Oke, deal harganya bla 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 bla. Gue datengin nih teman-teman adik gue. Gue bilang begini, "Woi, lu mau pada syuting nggak? Lu mau pada syuting nggak?" Gue bilang gitu. Padahal biasanya dia syuting untuk keperluan kampus doang nih. Iya benar. Nah anak-anak kuliah gitu kan semangat kan? Semangat karena masih ibaratnya selain karena mereka tugas ya mereka senang di posisi itu gitu loh. Iya. Karena memang jurusan dia kayak beda sama posisi lu tadi yang ibaratnya lu disuruh kuliah tapi nggak sesuai passion lu. Benar. Kalau mereka sesuai passion lu, ibaratnya ditawarin kerjaan yang sesuai passionnya ya why not gitu kan. Iya benar. Akhirnya gue tawarin mereka mau nggak? Ya mau gitu kan. Gue hitung-hitung dari budget itu gue bagi ke mereka gitu kan. Gue bagi ke mereka. Ada sisa nggak? Hah? Ada sisa nggak? Ada sisa buat gue. Oh iya. Tetap gedean gue sih. Nah, karena kan lu yang Jebolin proyeknya. projectnya. Iya dong. Nah akhirnya gue ajak lah mereka syuting. Set. Nah pas syuting itu udah mereka yang handle kamera. lu nontonin doang ya? Gue nontonin doang di belakang. Ini nyeting apa sih nih? Ini nyeting apa sih gitu. Sambil belajar. Sambil belajar gue pelajarin di situ kan. Itu waktu itu memang jadi jadi sinetronnya itu sebenarnya udah berjalan. Sisa 3 episode lagi. 3 episode terakhir gitu kan. Lu kebagian handle 1 episode. Gue kebagian 3 episode. Oh 3 episode. 3 episode. Gue handle 3 episode dan sukses ternyata. Sukses. Nggak ada komplainan bla 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 bla. Wah, aman gua. Ya kan? Dari situ Kak, gue juga udah mulai belajar kamera, oke, gue udah paham gitu kan. Terus ternyata si sutradara ini puas sama hasil gua. Sampai akhirnya dia ada project lagi, ngajak gua lagi cuy. Ngajak lagi. Itulah. Kalau setiap sesuatu yang walaupun awalnya nggak enak ya. Walaupun awalnya tuh kalau bisa jangan dicontoh ibaratnya gitu kan. Kalau masalahnya kalau orang-orang zaman dulu tuh ya kayak gitu mungkin masih oke lah. Cuman kalau kita lihat di zaman sekarang nih kayaknya enggak banget sih. untuk contoh-contoh yang begitu kayaknya enggak banget deh. Jangan dicontoh malah. Nah, jangan contoh. Lo harus belajar dulu gitu. Belajar dulu baru terjun gitu. Baru terjun. Jangan lu terjun dulu baru belajar. Karena ya gimana ya Dene? Maksudnya terhitungnya itu gue telat lah masuk situ. Iya, telat. Telat karena waktu itu gue umur berapa ya? Umur udah 20-an berapa gitu. Gue baru terjun gitu kan. Aduh, gue udah telat banget gitu. Kalau Itu berarti prosesnya setelah jadi gembel warnet atau sebelum? itu berbarengan sama gembel warnet. Oh, berbarengan berarti. Berbarengan. Iya, karena kan gue demennya si sutradara ini itu kalau syuting cuma Sabtu Minggu aja. Oh, iya. Iya, gue demennya gitu. Dia syuting cuma Sabtu Minggu aja. Jadi gue Senin sampai Jumat gue masih bisa ngegembel di warnet. Jadi gembel dulu. Iya. Ya udah tuh, akhirnya dia puas, dia ngundang gue lagi. Nah di situ karena gue udah mulai pelajarin kan. Ya udah mulai paham lah karena proyek sebelumnya kan udah ini ya. Iya, udah udah sukses. Jadi
Jadi waktu 3 episode yang gue handle itu, pas episode pertama gue handle, gue pure di belakang kamera, pure gue cuma ngeliatin cara settingnya, cuma ngeliatin cara angle-nya gimana gitu, bla 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 bla. Oke. Episode kedua gue udah mulai ngatur-ngatur. Asik. Songong. Udah mulai ngatur. Kameramen, ini kayaknya bagusan angle ke sini deh. Ke sini deh. Asik. Oke. Mereka ngikutin aja padahal gue gak ngerti apa-apa. Namanya punya project. Iya. Nah, halo, telepon bini gue. Halo, assalamualaikum. Dikit lagi nih lagi konten sama Denny bentar. Oh iya, bentar lagi ya. Bentar kalau itu lu goreng lagi aja. Kalau nggak dia apa-apain. Nah, apa tadi? Episode kedua. Oh, episode kedua itu gue udah mulai ngatur-ngatur mereka. Sini ini nih angle kesini nih kayak bagus nih gitu. Padahal gue nggak ngerti apa-apa gitu, cuma tahu ngatur-ngatur gitu aja udah. Nah episode ketiga gue udah mulai megang kamera tuh. Ya gue pegang. Ini kayaknya kurang ini nih, atur nih ininya kayak. Bukan megang yang lain kan? Enggak lah. Oh iya. Nggak nakal gue. Belum arah ke sana berarti. Enggak. Iya terus akhirnya dibikin FTV. Dia ngundang gue lagi untuk jadi kameramen. Oke, gue terima dong. Gue udah mulai paham. Jalan, sukses, dan itu benar-benar apa sih namanya? Itu sutradara sampai make gue sampai dia syuting bikin FTV sama si almarhum Kang Deddy Dores. Dari dia gue banyak banget kenalan yang jadi guru gue. Dan sampai sekarang pun masih kontekan lah ibaratnya. Masih kontekan sampai sekarang. Sempet hilang kontaknya gitu kan. Gue cari-cari cuy. Ya pasti lah karena link lah ibaratnya kan. Iya benar, karena relasi. Iya. Bukan relasi juga sih, maksudnya dia berjasa di hidup gua gitu loh. Oh iya benar. Kalau misalkan dia nggak ngasih gua jalan ke situ, mungkin gua nggak bisa sampai sekarang ini. Kenalan gua bisa sampai bisa sampai ke PHA, PHB gitu kan, sampai ke stasiun TV, sama artis gitu. Gua nggak bisa sampai sekarang gitu. Kalau misalkan tanpa dia, makanya sempat hilang tuh gue cari-cari mungkin. Ya intinya juga ibaratnya kesimpulan awalnya jangan pernah lupain orang yang udah berjasa di hidup lu gitu. Bener.